Bapak-bapak sekalian, jadi hari ini saya coba untuk menyampaikan satu hal yang itu penting terkait dengan usaha. Ya, jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Sugiarto yaitu tentang manajemen resiko. Sebelum saya ke sini kemarin saya coba untuk melihat ini ya, beberapa hal, jadi melakukan observasi terkait dengan yang ada di desa Siwur ini. Ternyata banyak hal yang itu dilakukan di desa ini dan itu sangat ini ya, sangat menarik buat saya. Menariknya karena ternyata desa ini prestasinya sangat banyak, Pak Suparto. Bukan banyak tapi sangat banyak. Alhamdulillah. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang menarik buat saya untuk kemudian mungkin ada beberapa hal. Bahkan saya mencoba untuk mencari apa yang dibutuhkan di desa ini. Wah, ini desa ini sebenarnya sudah bagus. Lalu apa yang harus saya lakukan ya? Wah, ini apa yang harus saya sampaikan ya? Jadi bingung. Wah, ini kalau dibandingkan dengan desa lain, saya nggak bisa membandingkan. Seluruh sudah lebih baik daripada desa-desa yang lain. Mungkin di sekitar di desa di daerah Kecamatan Kayun ini seluruh lebih maju dibanding yang lain. Namun saya coba untuk memahami beberapa hal dan coba untuk berusaha mendalami satu hal aja, tapi yang mungkin ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan untuk kemudian nanti bisa lebih maju lagi ya, terkait dengan masalah risiko gitu ya. Jadi risiko itu memang sesuatu yang gampang-gampang sulit untuk bisa diprediksikan gitu ya, apalagi terkait dengan usaha. Nah, BUMDes sebagai salah satu badan usaha di desa ini menjadi sesuatu yang penting kalau kita ingin memahami usaha gitu. Nah, saya mempelajari manajemen risiko ini sebenarnya belum terlalu lama, tapi saya coba untuk memahami terkait dengan bagaimana risiko yang itu bisa muncul bukan hanya di usaha sebenarnya, tapi di semua bidang. Nanti misalkan dalam bidang pemerintahan, dalam bidang usaha, dalam bidang apapun itu sebenarnya pasti terkait dengan risiko. Saya contohkan misalkan kemarin ketika ada kasus sepak bola kemarin ya, di Kanjuruhan, itu bentuk bagaimana kemudian panitia pelaksana itu tidak melaksanakan sebuah manajemen risiko yang akhirnya kemudian berdampak kepada banyaknya korban yang muncul. Nah, kalau misalkan ini muncul di BUMDes, maka ketika ini tidak diprediksikan, maka pasti nanti akan muncul berbagai macam problem, permasalahan, terutama nanti bisa jadi adalah kerugian-kerugian. Kemarin dapat cerita beberapa hal terkait dengan ini ya, usaha pertanian yang itu mungkin saat ini kalau saya mengatakan bukan mengalami kerugian tapi terhambat untuk mendapatkan keberhasilan. Terhambat itu artinya belum berarti gagal, artinya masih ada usaha untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, risiko-risiko semacam itu sebenarnya memang pasti akan muncul dalam setiap usaha yang kita lakukan, usaha apapun, usaha ekonomi, usaha politik, usaha dagang dan yang lain itu pasti akan muncul. Nah, problemnya adalah seringkali kita menganggap bahwa risiko itu dianggap sebagai hal yang biasa. Ya sudah, ini risiko ya wes lah gitu. Risiko yang harus kita hadapi. Nah, di luar sana di dunia usaha, risiko itu menjadi salah satu bagian penting untuk kemudian perlu untuk dipelajari, bahkan kemudian sampai titik di mana risiko itu harus diprediksikan. Jadi misalkan sama seperti kalau sepak bola itu ya, pemain sepak bola itu kan oleh
pelatihnya itu, coachnya itu kan berusaha untuk, kalau kita membuat strategi seperti ini, nanti resikonya ke depan apa? Resiko ke depan misalkan nanti 5 menit ke depan, 10 menit ke depan itu kira-kira resikonya apa? Pelatih itu sudah memiliki cara berpikir supaya resiko tadi itu bisa diatasi. Nah itu yang kemudian juga harus kita lakukan. Usaha-usaha yang ada di luar pun juga seperti itu. Mereka bukan untuk menghindari resiko, bahkan justru malah menghadapi resiko dan kemudian berusaha untuk mengatur supaya resiko ini kalau kena ke kita itu nggak sampai parah. Nah itu yang kemudian kita sebut sebagai kita berusaha untuk membangun sebuah manajemen resiko. Nah, secara umum ya pengertian resiko usaha itu adalah ya bagaimana usaha yang kita lakukan, kegiatan kita lakukan. Ya. Kalau misalkan kita ingin melakukan sebuah usaha, kerugian yang kita dapat itu nanti bisa kita minimal, tidak kemudian kita tinggalkan. Jadi kita berusaha untuk mendeteksi sebelumnya, bahkan sebelum kita melakukan sesuatu kita sudah tahu, wah nanti resikonya apa, dan kita sudah memiliki variabel untuk mengetahui resiko itu sampai bahkan 10 langkah ke depan itu sudah tahu. Nah itu yang perlu untuk kita persiapkan. Nanti kita di sini diskusi aja, saya hanya memantik dulu, terus kemudian nanti kita berdiskusi bagaimana kemudian kita berusaha untuk mempersiapkan supaya resiko yang kita miliki itu bisa kita kontrol, bukan kita tinggalkan. Justru kita kontrol dan kemudian kita berusaha untuk memahami kenapa kok risiko itu bisa muncul. Atau kalau misalkan belum dilakukan, bagaimana kemudian kalau ada risiko itu kita selesaikan. Oke, jadi itu. Nah kalau secara pengertian manajemen risiko, baik itu usaha ataupun juga pelayanan atau yang lain, itu prinsipnya adalah sebuah kebijakan ya, dan kemudian prosedur untuk meminimalkan peristiwa, untuk menurunkan kapasitas dan kualitas meminimalisasi kerugian ya, yang itu nanti bisa menurunkan kapasitas dan kualitas kerja dari institusi kita, perusahaan kita. Jadi prinsipnya kalau manajemen risiko itu mengurangi risiko ya, dalam proses melaksanakan teknis dan pengambilan keputusan. Jadi kita sebelum melakukan sebuah perencanaan itu kita sudah mengetahui risiko-risiko apa saja, entah itu risiko yang tersembunyi ataupun risiko yang tidak tersembunyi. Nah itu kita perlu untuk memahaminya. Sederhananya nanti prosesnya itu adalah kita berusaha untuk mengawasi, terus kemudian kita mengelola, bahkan sampai mengambil sebuah keputusan untuk menghindari sebuah resiko. Gitu. Nah, jadi nanti tujuan manajemen resiko itu sebenarnya adalah tidak untuk menghilangkan. Jadi sekali lagi resiko itu bukan untuk dihilangkan, tapi kita berusaha untuk mengontrol resiko tadi. Kalau kita menghilangkan resiko itu sama saja kita membunuh diri kita sendiri. Kenapa Pak? Kira-kira begitu. Iya, karena hidup kita saja sudah berisiko. Gitu. Hidup kita ini sudah berisiko. Nah, kalau misalkan kita menghilangkan resiko, ya berarti kita nggak mau hidup gitu. Jadi kita hidup itu sebenarnya harus menghadapi resiko. Sejak kecil kita beresiko jadi anaknya bapak ibu kita, ya beresiko harus disuruh-suruh macam-macam. Tapi kemudian kan kita berusaha supaya resiko tadi itu tidak kemudian membuat kita jadi down, jadi turun, jadi tidak bersemangat. Tapi kita berusaha untuk mengontrol resiko tadi. Nah, kita manusia itu berusaha untuk mengatur resiko tadi dan bukan untuk menghilangkan resiko. Hidup itu hidup itu adalah untuk menghadapi masalah. Memang seperti itu. Nah itu yang kemudian harus kita pahami. Nah tujuan dalam membangun manajemen resiko itu nanti adalah kita berusaha untuk melacak. Kita berusaha untuk melacak sumber-sumber resiko. Sumber-sumber resikonya apa saja. Jadi kalau misalkan kita melakukan sebuah usaha, maka sumber-sumber resiko itu muncul dari apa? Gitu. Misalkan kita punya banyak usaha, gitu.
maka sumber resikonya tadi itu apa saja per usaha atau setiap kegiatan kita itu macam-macam itu resikonya apa saja. Misalkan usaha untuk pariwisata. Di pariwisata misalkan apa saja resiko yang bisa muncul di situ. Nanti saya perlihatkan ada beberapa bentuk model resiko yang nanti kita akan dapat lihat. Ada misalkan resiko dalam bidang ini bencana. Kita nggak tahu misalkan ternyata di situ ada ini tanah gerak. Nah itu bencana yang harus kita pahami. Kalau misalkan pas ada tanah gerak, maka bagaimana kita berusaha untuk memprediksikan supaya pengunjung yang ada di pariwisata kita itu bahkan kita sudah membuat langkah-langkah sebelumnya. Makanya kemudian kalau di gedung-gedung itu kan biasanya ada petunjuk untuk evakuasi kalau misalkan terjadi bencana kebakaran dan yang lainnya kalau di gedung. Nah itu bentuk bagaimana kita meminimalkan resiko. Kenapa kalau nggak ada seperti itu? Ya, misalkan kita bayangkan kalau di gedung itu gedung 10 lantai misalkan tidak ada model yang semacam itu, ada kebakaran, tidak ada petunjuk menuju kemana tangganya. Nah, masa mencolok dari gedung lantai 5 terus langsung kan nggak mungkin. Karena itu kemudian perlu ada petunjuk di mana letak tangga. Bahkan kemudian tidak boleh naik lift kalau misalkan di gedung yang tinggi. Kenapa? Ya resiko kalau misalkan kebakaran pas lampu listriknya mati, ya kejebak di lift. Nah, sehingga kemudian perlu ada upaya untuk menjamin supaya resiko tidak terjadi. Terus kemudian ketika di bawah gedung nanti ada tempat untuk berkumpul, titik kumpul. Nah, titik kumpul. Kenapa? Kalau misalnya nanti gedungnya kebakaran, ada yang jatuhan dan yang lainnya, akhirnya kemudian berisiko akan melukai dan akhirnya jadi korban. Korban itu adalah sebuah resiko. Nah, begitu juga nanti kalau misalkan di tempat wisata perlu kemudian kita memikirkan hal-hal semacam itu. Bayangkan kalau misalkan ini amit-amit kita semoga tidak terjadi. Kalau misalkan ada yang kejadian seperti itu, pasti nanti yang menanggung resiko adalah pengelola. Nah, ini perlu untuk kemudian kita pikirkan ke depan. Oh iya, ini perlu ada nih upaya-upaya untuk kemudian memitigasi. Mitigasi itu berusaha untuk merencanakan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian. Kalau misalkan kejadian tersebut itu sesuatu yang tidak kita prediksikan, seperti bencana tadi, ada tanah gerak terus tiba-tiba longsor dan yang lainnya. Nah, kita bisa memprediksikan. Kemudian kita juga bisa menyediakan informasi resiko bagi perusahaan. Yang tadi saya sampaikan tadi, menyediakan titik titik kumpul dan yang lainnya, itu kita bentuk usaha untuk kita membangun sebuah informasi. Kalau dalam sebuah usaha memberikan informasi tersebut itu misalkan ketika nanti Pak Kades misalkan memberikan ini ada penyertaan modal. Ini penyertaan modal nanti dari BUMDes langsung akan membangun. Oke, kita nanti akan membuat usaha seperti ini. Nanti resiko-resiko yang akan kita hadapi adalah seperti ini Pak Kades. Dari resiko tersebut maka nanti mungkin kita akan mengalami loss kerugian pada saat tahun pertama, tapi nanti kita mengalami keuntungan pada tahun kedua dan seterusnya. Nah, ketika kerugian seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, tapi di tahun kedua dan berikutnya nanti kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, informasi yang semacam itu akhirnya kemudian pemberi anggaran, pemberi dana itu akhirnya tahu, oke, nggak apa-apa kalau misalkan seperti itu masih bisa ditoleransi. Nah, sehingga kemudian silakan untuk dijalankan. Jadi ada hal-hal yang semacam itu. Nanti ada juga resiko-resiko yang lain, misalkan sumber daya manusia. Ini SDM-nya kita sudah siap anggaran, tapi ada satu hal, SDM-nya kurang cukup kuat, cukup bagus dalam menjalankan, kurang pengalaman. Apa yang harus kita lakukan? Kalau ini diteruskan, maka nanti resikonya usahanya itu tidak akan berhasil dengan bagus. Ya kalau kayak gitu berarti kita harus melakukan training terhadap SDM kita. Nah, itu jadi ada hal yang semacam itu. Nah, kemudian kita juga bisa meminimalisir dengan usaha-usaha tersebut. Dan tentunya itu nanti akan memberikan rasa aman bagi semua orang, baik pengelola maupun pemberi anggaran
juga pada nanti yang lainnya, masyarakat, warga. Ada ke ini kenyamanan di situ, ya, rasa aman, dan kemudian juga menjaga stabilitas dan pertumbuhan di perusahaan. Nah, manfaatnya ada beberapa manfaat yang itu bisa kita dapatkan dari ketika kita memiliki manajemen risiko. Yang cukup penting itu adalah supaya kita nggak terkejut, nggak kaget, gitu. Nggak kaget kan. Jadi kalau kita tahu, oh ini manajemen kita sudah tahu resikonya, kita nggak kaget. Oh itu sudah diprediksi. Jadi nggak ada mekanisme surprise. Jadi kayak di prank gitu. Surprise tuh, oh ternyata resiko tuh ini. Kalau misalkan ada usaha, kita memberikan usaha, investor memberikan usaha, tiba-tiba ada surprise di dunia, ternyata terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina, itu kan surprise buat kita. Wah ini surprise, dan akhirnya kemudian banyak usaha yang terkena problem. Akhirnya kemudian banyak yang kemudian mulai bangkrut. Seperti pandemi kemarin juga seperti itu surprise. Kita tidak memprediksikan, tapi kalau kita bisa memprediksikan, mengetahui sebelumnya, pengetahuan sebelumnya, maka itu dianggap mungkin tidak masalah. Ada hal yang itu sudah kita prediksikan kalau misalkan ada pandemi. Kalau misalkan sebenarnya kita sudah pernah melakukan, kalau di bidang pertanian itu biasanya kan ada kalau misalkan biasanya pada saat bulan itu akan terjadi gagal panen. Nah, misalkan pasti nanti petani sudah mikir kan, oh, pas bulan ini hati-hati, nanti orang dan yang lain itu pasti akan muncul. Kita harus melakukan apa kalau ketika kondisi seperti itu? Itu sebenarnya bentuk manajemen risiko yang sudah dilakukan di masyarakat kita. Atau kalau misalkan terkait dengan ini ketahanan pangan, masyarakat kita itu kan dulu kalau misalkan di rumah-rumah itu kan selalu ada di dapur itu selalu ada penyimpanan jagung macam-macam di situ. Terus gabah dan yang lainnya ada di dapur. Kenapa kok seperti itu? Itu bentuk bagaimana masyarakat kita itu memanajemen risiko. Jadi masyarakat kita itu dari dulu bapak kita itu sudah memanage risiko itu dengan sangat bagus. Nah sekarang problemnya adalah apakah kita memanage itu pada sisi-sisi yang lain. Nah kalau bidang yang lain bisa di manage, maka pasti kita akan tenang. Tidak akan terjadi banyak hal yang problem itu. Kemudian nanti kita bisa meningkatkan reputasi, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan seterusnya. Jadi kita mencegah supaya tidak ada resiko kolaps pada perusahaan. Kalau resikonya kolaps, wah ini jadi problem besar. Apalagi kalau kerugiannya cukup tinggi. Oke. Nah, ada beberapa alasan kenapa kemudian kita itu tidak menerapkan manajemen risiko. Problem besarnya adalah karena memang kita itu punya persepsi bahwa kita tidak punya risiko. Gitu. Kadang kita punya persepsi kalau risikonya kecil, padahal sebenarnya ternyata risikonya besar. Kemudian programnya mungkin terlalu kecil, mungkin ini juga kita selalu berurusan dengan masalah-masalah yang selalu berulang-ulang sehingga akhirnya kemudian biasa lah gitu. Kita orang Indonesia itu kan orang yang paling kuat bertahan gitu. Nah itu yang muncul terjadi. Kemudian kita juga tidak memprediksikan hal-hal itu bisa terjadi. Jadi itu yang akhirnya kemudian memunculkan banyak hal orang tidak melakukan manajemen terhadap resiko yang kita miliki. Nah ini yang kemudian perlu adanya, kita perlu untuk memiliki sebuah manajemen risiko, memanage risiko yang kita miliki. Karena banyak kesalahan perusahaan dalam mengelola risiko itu karena memang terbatas dalam pemahaman tentang risiko. Jadi pengalaman saya ketika di perusahaan itu memang perusahaan itu tidak hanya memanage risiko itu hanya satu risiko, tapi semua risiko dalam semua bidang itu di-manage dengan baik. Sehingga akhirnya kemudian mereka berusaha supaya semua resiko itu bisa diminimalkan supaya nggak rugi gitu. Mereka nggak mengambilkan semua resiko-resiko, baik itu resiko yang terkait dengan orang lain ataupun resiko yang ada di dalam diri mereka.
Oke, baik, saya lanjutkan lebih cepat. Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan resiko itu bisa muncul? Gitu. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan resiko ini bisa muncul. Yang pertama itu adalah karena adanya faktor ekonomi. Gitu. Ini sudah kita alami saat ini. Ya. Ini sudah kita alami. Bagaimana kemudian ketika ada kenaikan harga BBM itu akhirnya kemudian meningkatkan risiko di dalam masyarakat kita. Nah, mungkin kalau yang di BUMDes saat ini saya belum tahu apakah ada risiko terjadi karena ini, terjadi ketika BBM naik. Kira-kira wonten apa Pak? Semua hal itu akhirnya banyak kemudian menyebabkan ketika bahan baku meningkat dampaknya pada harganya juga meningkat juga. Tapi harga jual kami kan masih tetap. Nah, artinya keuntungannya jadi berkurang. Kalau keuntungannya berkurang ya berarti ini resiko. Ini kita harus prediksikan ketika hal itu muncul. Kira-kira seperti apa? Apakah kita mengurangi bahan baku ataukah kita kemudian mengurangi kualitas bahan baku dan seterusnya. Itu resiko yang harus kita tanggung. Resiko ekonomi itu sangat besar. Ke depan ini kelihatannya tahun depan ini prediksi ekonomi gitu ya. Dunia itu akan mengalami resesi. Resesi itu mengalami gejolak ekonomi. Ketika gejolak ekonomi berkembang, maka itu nanti akan terkena ke Indonesia juga. Dampak yang besar itu kan sekarang ini kan dengan kenaikan harga BBM. Ke depan kelihatannya akan lebih parah. Nah, sehingga akhirnya kemudian kita harus memikirkan itu semuanya. Kira-kira gimana dengan kondisi ekonomi ke depan. Kemudian bencana alam. Bencana alam itu bisa menjadi sebuah resiko. Ya, tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita bisa mengontrol itu semuanya. Kalau di seluruh ini kira-kira bencananya apa saja Pak, selain tanah gerak? Sementara aman, hanya tanah gerak saja. Ya. Kalau tanah gerak, kalau ini nggak ada banjir dan yang lainnya enggak. Nah kita perlu untuk prediksikan itu. Saya nggak tahu misalkan ternyata di hulu misalkan sungai misalkan terjadi banjir yang cukup besar, ya luapan air sungai yang cukup besar, nah itu perlu untuk diprediksi. Nah, terus kemudian nanti hal-hal lain itu juga perlu diprediksi. Bahan baku tas tadi diambil dari mana? Dari sambit. Kira-kira ketika misalkan di sambit itu bahan bakunya terimbas dengan kondisi bencana alam yang mereka alami, kira-kira ngambilnya di mana Pak? Nah itu perlu untuk diprediksikan. Itu resiko gitu. Kira-kira kalau misalkan nanti yang di sumber bahan baku tadi itu hilang, atau misalkan mereka mengalami bencana dan kemudian tidak bisa menyuplai bahan baku di seluruh ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ada nggak supplier lain yang itu kita sudah memikirkan? Ada, tapi harganya lebih mahal. Nah, itu perlu untuk kita pikirkan bagaimana kita mengalami hal seperti itu. Kemudian ada lagi problem besar, faktor penyebab risiko itu adalah pada SDM atau perilaku manusia. Indonesia itu kalau dilihat dari manajemen risiko, orang Indonesia itu paling besar pengaruhnya itu adalah pada human error, pada manusia. Ya seperti tadi kemarin misalkan di Kanjuruhan itu kelihatan banget itu bukan karena bencana alam, tapi memang human error. Karena apa? Karena mengabaikan berbagai macam resiko yang ada, sehingga akhirnya kemudian terjadi seperti itu. Kemudian ketika terjadi bencana, kebanyakan itu bencana itu muncul banyak korban itu disebabkan karena human error. Nanti kalau di perusahaan, di BUMDes bisa jadi muncul disebabkan karena SDM. Kenapa SDM? SDM-nya bisa jadi karena pengetahuannya kurang, pengalamannya kurang. Itu merupakan sumber resiko. Apakah itu harus dihilangkan?
Tidak. Kalau itu dihilangkan nanti ya kasihan orangnya. Itu harus diselesaikan. Kalau misalkan ada SDM yang kurang, maka yang harus kita lakukan apa? Harus dilatih. Harus ada pelatihan. Berarti itu mengurangi resiko. Pelatihan itu sebenarnya adalah mengurangi resiko yang kita miliki. Kalau itu tidak dilakukan, ini gawat. Perusahaan itu, ini perusahaan Jepang itu, misalkan produksi Toyota sama Daihatsu itu, mereka itu berani berinvestasi tinggi untuk menyekolahkan SDM-nya mereka sampai ke luar negeri, hanya untuk supaya SDM-nya itu bisa meningkat. Kalau sudah meningkat, mereka harus balik lagi dan kemudian mengembangkan usaha. Jadi mereka berani untuk melakukan itu. Kenapa? Karena itu resiko usaha. Itu resiko usaha kalau misalkan mereka tidak meningkatkan SDM mereka. Nah, jadi seperti itu. Ada berbagai macam nih bentuk resiko usaha. Yang pertama adalah resiko pemasaran. Sekarang ini zamannya digital, zamannya online. Kalau kita tidak memiliki pemasaran yang cukup bagus, maka akan berdampak pada pemasaran produk-produk kita itu akan semakin lama semakin turun. Kita tidak memasarkan misalkan produk pariwisata kita, maka ya tidak akan ada yang datang. Nah, itu yang perlu untuk kita pikirkan. Kita berusaha untuk melihat pada risiko pemasaran. Kira-kira seperti apa pemasaran kita. Kemudian juga risiko operasional. Jadi risiko operasional itu adalah risiko ketika kita melakukan berjalan seperti normal apa adanya. Itu operasional itu akhirnya jadi penting dan berisiko juga. Kita menganggap ini biasa kok, sudah apa adanya, sudah cukup sesuai dengan apa adanya, dijalankan. Kalau itu diteruskan, itu bisa beresiko. Artinya apa? Kita harus selalu siap sedia dengan segala hal itu tadi. Kemudian ada juga resiko keuangan. Resiko keuangan itu bisa muncul ketika misalkan bisa eksternal, bisa internal. Eksternal itu dari luar. Kalau internalnya bisa jadi dari dalam. Tiba-tiba ada yang hitam, misalkan duit uang masuk, uang dari pintu masuk tiba-tiba hilang misalkan. Nah ini harus kita pahami resiko keuangan seperti itu. Terus kemudian banyak hal yang itu perlu untuk kita lihat dari sisi keuangan. Kita nggak teliti dengan sisi keuangan. Kemudian juga resiko SDM, tadi sudah saya sampaikan. Yang lain itu adalah resiko pasar, yaitu persaingan satu dengan yang lain. Pariwisata di seluruh di air terjun itu tidak ada persaingan. Artinya di sini usaha pariwisata itu dimiliki hanya oleh desa ini saja. Artinya seluruh itu bisa memiliki total pasar yang total, semuanya itu bisa dikuasai oleh seluruh. Artinya apa? Semua bidang yang ada di pariwisata itu bisa dimaksimalkan. UMKM yang bisa masuk di situ. Terus kemudian di sini ada ini guest house belum ada. Guest house itu bisa dimaksimalkan kalau misalkan ada. Terus kemudian nanti juga ini kalau di sekolah itu kan biasanya ada perkemahan Sabtu dan Minggu pas kami gitu. Di sini ada program seperti itu. Belum ada. Nah kalau itu bisa bagus. Jadi bisa misalkan kita membuat kegiatan persami yang itu akhirnya kemudian mengundang banyak anak-anak SD, SMP, SMA untuk dimasukkan di sini, ikut masuk di pariwisata yang di sini, dikelola dan kita mendapatkan pemasukan. Kemarin saya mencoba di Pamekasan itu mereka punya lapangan walaupun tidak terlalu luasnya hanya sekitar ruang balai desa ini. Mereka memanfaatkan itu untuk kemudian perkemahan, dan perkemahan tersebut itu akhirnya dipasarkan ke luar, ke SD, SMP, SMA, dan itu hampir setiap bulan pasti ada 1-2 sekolah itu mau untuk datang ke situ dan kemudian mereka berkemah di situ. Nah, di seluruh bukan hanya kemah misalkan, tapi mereka juga bisa menikmati air terjunnya, bisa menikmati UMKM-nya dan seterusnya. Itu bisa berkembang terus. Nah, itu yang terjadi.
Jadi pasar di sini sebenarnya bisa dikuasai oleh apa yang ada di sini. Oke. Cepat aja. Sudah. Oke, ini sebenarnya apa dalam model seperti ini, manajemen seperti ini itu sering dilakukan oleh perusahaan sebenarnya. Nah ini, oke. Lalu bagaimana kita memanage resiko kita? Jadi ketika kita ingin memanage sebuah resiko, yang harus kita lakukan itu adalah ini Pak, 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah identifikasi resiko, menganalisis resiko, dan mengevaluasi. 3 hal ini sebenarnya hal yang penting. Sisanya itu adalah yang harus kita lakukan itu adalah menuliskan resiko. Kira-kira di BUMDes ini di sini, kira-kira pernah tidak menuliskan semua resiko-resiko yang itu pernah muncul di sini? Mungkin kalau secara menuliskan itu belum, tapi menyampaikan, memikirkan. nah itu ya, memikirkan. Kalau memikirkan itu sudah cukup bagus, artinya sudah mulai masuk untuk wah ini ada resikonya. Pernah Mbak terpikirkan misalkan nanti misalkan Bapak jadi ini apa sekarang jadi apa pengurus di BUMDes, nanti misalkan ternyata dipanggil untuk jadi pengurus BUMN sehingga kemudian tidak mengurusi BUMDes yang ada di desa ini, diganti oleh yang lain, ya ada penggantinya. Terus kemudian mengalami hal yang sama, mengalami hal-hal yang sama, pernah tidak terpikirkan mereka kira-kira yang baru nanti itu kalau menyelesaikan masalahnya seperti apa? Mereka pasti akan berusaha untuk mencari-cari. Atau kalau tidak, dulu pernah terjadi masalah seperti ini dan kemudian oh ya sudah, ini kan dulu pernah terjadi, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, gampang lah itu nanti menyelesaikannya. Tapi ternyata di situ juga ada pengurus-pengurus baru. Gimana sih ini caranya untuk menyelesaikan? Wah kok ini kok direktur BUMDesnya kok nggak menyampaikan? Kok dan tenang-tenang aja? Kok ternyata tenang-tenang aja itu karena memang sudah pernah menyelesaikan. Tapi pengurus-pengurus baru tidak paham. Nah, resikonya kalau kita tidak menuliskan itu, ini Pak, kita tidak bisa menulangkan pengalaman yang kita miliki tersebut kepada pengurus-pengurus yang baru. Kita berusaha untuk identifikasi resikonya itu apa saja. Terus kemudian caranya menganalisisnya seperti apa, mengevaluasinya juga seperti apa. Nah ini nanti akhirnya kemudian menjadi problem besar pada saat setelahnya, terutama pada pengurus-pengurus yang baru. Pengurus-pengurus baru itu membutuhkan pengalaman yang maju. Saat ini sudah maju, bagaimana kemudian ke depannya harusnya tidak mengalami masalah yang sama sehingga kemudian nggak mundur tapi harus maju lagi. Ketika ada masalah yang sama maka itu bisa diselesaikan dengan cepat. Nah kita berusaha untuk menyelesaikan seperti itu. Nah kita harus tahu identifikasi resikonya apa, mengidentifikasinya apa saja resikonya, analisisnya seperti apa, dan kemudian kita mengevaluasi resiko-resiko yang terjadi. Jadi sebenarnya alurnya itu bisa maju dan mundur seperti ini. Jadi kita tahu tujuan kita apa dan kemudian kita bisa mengidentifikasi resiko, menganalisis resiko dan mengevaluasi sampai kemudian memantau dan review resiko yang terjadi. Oke. Nah, ada beberapa strategi sebenarnya kalau kita ingin membuat sebuah identifikasi terhadap resiko. Ini nanti akan saya perlihatkan dari beberapa perusahaan gitu ya. Yang pertama adalah mencari akar penyebabnya. Akar penyebabnya apa saja yang itu kemudian bisa menyebabkan sebuah resiko itu bisa muncul ya. Kemudian faktor-faktor positif saat ini yang menyebabkan bisa bertahan terhadap resiko. Dan kemudian nanti dilihat dari dampak kualitatif dan kuantitatif. Kemudian juga melihat gejala-gejala resiko, membuat rencana respon ketika ada resiko yang muncul, dan kemudian juga menentukan berbagai
Nah, sekarang kita coba untuk diskusi Bapak-bapak sekalian. Jadi mungkin kita coba diskusi apa satu program yang itu kita lakukan dan kemudian kita sudah berusaha untuk membangun sebuah perencanaan, membuat perencanaan, dan kemudian ternyata muncul sebuah resiko. Monggo silakan. Monggo diceritakan kira-kira satu program yang itu sudah kita rencanakan, terus kemudian kita sudah cukup bagus, tapi ternyata ada problem yang itu mungkin tidak kita prediksikan, sehingga kemudian kita tahu, oh ini sebenarnya beresiko. Monggo Pak, silakan. Ini lebih